Screening ini salah satu cara kami untuk mencari benih yang tahan kekeringan. Oleh karena itu kami bersama teman-teman menyeleksi dan mengamati setiap mingguannya varietas mana hasil persilangan ini yang bisa tahan kekeringan, yang mana selama penanamannya tidak kami airi. Yang perlu kami uji itu ada 25 hasil persilangan. Memang dari ujian 1, 2, 3, ulangan 1, 2, 3. Sampai saat ini kami juga masih ada pertemuannya untuk melakukan pengukuran tinggi batang dan menghitung anakan. Kemudian ke panjang malenya juga, kemudian berisi penuh atau enggak ini. Nanti sampai saat ini kurang lebih umur 85 hari setelah tanam. Ternyata masih banyak juga yang bisa didapat dari hasil persilangan kami ini, yang benih-benih yang tahan kekeringan. Ini setting lahan screening studi tahan kekeringan. Nah, ini kita punya satu petakan di sini. Nanti kita bagi 3. Ini ulangan 1, ada ulangan 2, ada ulangan 3. Pengairannya kita parit di sampingnya. Ini kasih paritan untuk pembuangan air terus ke sini. Dengan perlakuan sama, 3-tiganya ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 sama, yaitu dengan semi organik. Cara pembagian supaya adil, ini kita galur nomor 1 untuk ulangan 1 ada di sebelah sini ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 25. Memang ada 25 galur yang diuji. Nah, ulangan 2 kita acak. Tadi di ulangan 1 nomor 1-nya ada di sini. Untuk ulangan 2 nomor 10 ada di sini, supaya antara ulangan 1 dan ulangan 2 ini tidak sejajar. Nah, untuk ulangan 3 kita balik. Kalau ulangan 1 ini nomor 1-nya dari sini, untuk ulangan 3 nomor 25-nya dari sini, nomor 1-nya dari sini. Di sini ada yang terhalang dengan pohon dan sinar mataharinya dari sini. Kemudian nomor 1 ini kurang sinar di ulangan 3. Kita punya perwakilan ulangan 1 di sini yang kena sinar. Nah, apabila di sini lagi terhalang dengan pohon, kita punya nomor 1 yang di tengah. Masih teknik atau metode seleksi pedigree ini dilakukan uji adaptasi terhadap lingkungan sejak atau dimulai sejak F9, ketika hasil persilangan ini sudah mendapatkan atau sudah rata. Kalau metode seleksi saya sendiri, kita lakukan uji adaptasi sejak F4, ketika mendapatkan hasil yang sudah rata. Nah, ini ciri-ciri bongong hasil persilangan saya. Tuh, bijinya panjang dan ada belirik-belirik kuningnya. Tuh, malenya panjang. Tuh, berisi penuh. Walau kita tanam di musim gadu atau musim kemarau, masih tetap berisi penuh. Nah, anakannya juga banyak, batangnya cukup kuat, besar. Nah, bongong itu bukan hanya satu, masih banyak ragamnya, ada 10. Ini bongong yang paling terbaik, bijinya tuh sangat besar sekali.
Dan ada juga bongong yang merah. Setelah kita seleksi ada yang keluar biji merah. Oh, ini kemarin kita lakukan seleksi cuma hanya satu rumpun ini. Tuh, bijinya merah. Ini juga bongong. Oh, berasnya merah. Nah, bentuk bijinya bulat kayak longong. Tapi kalau longongnya itu kan ada songotnya. Nah, ini enggak ada songotnya, tapi berasnya merah. Pakai Kinki bongong gini, Mas. Hasil persilangan. Iya, hasil persilangan bongong. Ini salah satu B1 nomor 1. Jenis bongong. Tapi ini yang panjang. Biji panjang. Biji panjang, pendek ini batangnya, tingginya. Iya. Terus genjak. Nah, ada lagi yang sebelah sini. Sebelahnya. Bongong B102. Tuh, ini kan bulat. Beda sekali. Beda. Dilihat dari fisiknya. Kalau bijinya ini kan bulat, kalau ini kan panjang. Nah, kalau tinggi batangnya sama. Tuh, kan sama. Tapi ini bijinya bulat. Kayak induknya longong, tapi nggak ada songotnya. Iya. Tuh. Tapi ini anakannya ya cukup lumayan, karena ini cuma apa sih ya, diuji screening sih, nggak diairi. Iya. Nah, kalau mungkin kalau normal coba kita uji lagi nanti musim rendengan. Ya, Dengan perlakuan yang ya nanti umum, ya, normal atau umum dikasih lah. air ya. Cukup lumayan. Sekitar ya sekitar 7 ton ya kotor. kotor. Ya, sayangnya kekurangan air. Kalau airnya penuh atau cukup ya, aduh hebat. Kalau rendang biasanya apa bongong hasil persilangan pas jolo. Saya menambil bongong cuman hanya 150 batak. Cuman ya alhamdulillah menghasilnya cukup baik. Ya kurang lebih ya hampir setengah ton. Kita nandur bongong lagi rendengan sekitar sehektar lebih, hasilnya pira 11 ton setengah sekitar semono.